Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa bagi saudara sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saya berdoa roh, jiwa, dan tubuh saudara sekalian dipelihara sempurna oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Nah saudara, saya akan memperlihatkan kepada saudara apa yang dialami oleh Ustadz Agustan setelah menghina Alkitab, seperti yang sempat saya sampaikan pada video saya yang sebelum video ini saudara saya buat, di mana saya melihat video daripada Evangelis Usman Effendi, ya. Dia dikirimi email oleh seseorang dan mengirimkan video daripada Ustadz Agustan. Walaupun yang tadinya tidak akan memperlihatkan video itu, tetapi pada video terbarunya juga saya kutip, saudara sebentar akan melihat bagaimana kondisi Ustadz Agustan yang seperti mengalami ketakutan dan katanya juga mengalami sakit. Viral saudara hari-hari ini, baik itu di media sosial, YouTube dan di Facebook atau di mana-mana, tentang perilaku apa yang dilakukan oleh Ustadz Agustan. Ini benar-benar menentang Tuhan. Dia ingin membuktikan kekuasaan, keberadaan Tuhan Yesus. Walaupun hanya dengan Alkitab, benda mati ini saudara, dia menaruh di pantat lalu seperti mengeluarkan bunyi. Bukan artinya langsung mengarah kepada Alkitab. Tetapi kalau saudara mengerti, dia mengarahkan bagaimana benarkah itu Yesus ada, membuktikan Yesus ada. Baru beberapa hari ini sudah hidupnya ketakutan, ya, ngeri saudara. Sebentar saudara akan lihat cuplikannya. Yang saya ingin sampaikan kepada saudara sekalian bahwa jangan pernah bermain-main dengan nama Tuhan Yesus. Kemarin saya mengupload sebuah video, saya kutip dari channel Bapak Pendeta Manubulu, seorang ibu yang dulunya orang kaya. Semua bisa dia lakukan saudaraku. Ya, bahkan rencana ingin membangun tempat ibadah yang besar, ya, bahkan memualafkan banyak orang Kristen. Tetapi pada satu saat dia mengalami kondisi yang terpuruk dan habis segalanya. Hanya tinggal 15.000. Dan dia berkesaksian bahwa dia berdoa kepada Tuhannya sangat rajin. Tidak ada pertolongan itu datang. Sampai dia memutuskan untuk tidak lagi berdoa sesuai dengan keyakinan yang dia sebutkan saudara. Dan akan mengakhiri hidupnya bersama dengan anak-anaknya yang masih kecil-kecil. Uang 15.000 di tangannya dia belikan untuk menghabisi nyawa anak-anaknya saudara. Yaitu racun baygon. Ya. Dan pada satu saat dia menuangkan racun itu ke dalam gelas dengan situasi yang gelap. Dia nutup mata saudaraku. Lalu Yesus hadir dan berkata bahwa datanglah ke rumahku, aku akan menolong engkau. Lalu dia berkata, kenapa engkau yang datang? Kenapa Tuhannya orang Kristen yang datang? Di mana Allah yang saya sembah? Yang sering saya agung-agungkan, di mana? Dengan begitu banyak proses dia harus lewati sampai dia percaya kepada Yesus. Karena tidak segampang itu saudara, untuk membalikan iman seseorang. Itu sebabnya kalau ada orang yang dalam satu ibadah, misalnya kajian seperti yang biasa dilakukan oleh Zakir Naik, tiba-tiba ada orang angkat tangan dan saat itu juga berpindah keyakinan, itu perlu dipertanyakan saudara. Ibu ini nyatanya sudah didatangi oleh Tuhan Yesus, tetapi dia melewati banyak proses. Tidak segampang itu. Tetapi kalau Tuhan sudah memilih dia, pasti jalannya itu akan ada sampai dia mengasihi Tuhan sungguh-sungguh. Sampai satu titik, dia mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Saudara, saya ingin sampaikan kepada saudara seiman, percayalah kepada Yesus dengan segenap hatimu. Kita memilih kepercayaan yang benar di dalam Yesus Tuhan, khususnya saudara seiman. Kita akan melihat hari-hari hidup daripada Ustadz Agustan. Sekali lagi jujur saudara, pada saat saya melihat perilaku dia, saya berdoa sama Tuhan, Tuhan,
engkau yang berperkara dengan dia. Kami tidak punya hak untuk menghakimi. Kita bukanlah membela Tuhan kita Yesus Kristus. Dia bisa melakukan apa saja terhadap siapapun karena manusia adalah ciptaannya. Tetapi orang tidak mengerti. Dia datang untuk menyelamatkan isi dunia dalam Yohanes 3:16, saudara. Ayat yang sering kita dengarkan. Pada saat Yesus bercakap dengan seorang Nikodemus, pemimpin agama Yahudi. Ayat 16. Karena begitu besar kasih Elohim akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Siapa yang percaya kepada Yesus Tuhan tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Saudara, di dalam nama Yesus ada keselamatan. Saudara percaya, mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Roma 10 ayat 9. Maka saudara akan diselamatkan. Roma 10 ayat 9, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Elohim telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan, saudara. Adakah saudara seiman yang ragu-ragu saat ini? Percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Kisah Para Rasul, saudara, dikisahkan seorang yang menghina Tuhan, ya, maka mayatnya dimakan cacing-cacing, ya. Dalam Kisah Para Rasul 12, saya akan bukakan bagi saudara. Herodes mati. Dia menghina nama Tuhan Elohim. Saudara, kalau saudara berbicara seolah-olah mengatakan ini dari Tuhan, tetapi itu adalah dusta, maka hati-hati. Atau saudara mengolok-olok nama Tuhan Yesus, menghujat nama Tuhan Yesus. Tentunya hukuman ini lebih berat kepada mereka yang tadinya percaya kepada Yesus, tetapi mendukakan Roh Kudus. Hukumannya itu sangat besar. Alkitab berkata, dosa yang tidak diampuni adalah dosa menghujat Roh Kudus. Apakah Agustan ini masuk kategori menghujat Roh Kudus, saudara, karena tadinya dia sudah mengenal kebenaran? Ya, kita tidak tahu. Tetapi kita akan melihat 1 bulan ke depan. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga dia bertobat dan kembali kepada jalan Tuhan. Entah dia mau berbalik kepada Kristus, atau memang hidupnya harus berakhir sebagaimana yang dia ucapkan. Karena dia menghujat, saudaraku. Artinya menganggap dusta segala isi firman Tuhan ini. Dan percayalah, Tuhan akan membuktikan kuasanya kepada orang yang meremehkan dia. Saya hanya berdoa, sangat kasihan sekali, miris melihat Agustan ini. Langsung saja kita lihat, saudara, videonya bagaimana dia ketakutan dan mengalami sakit setelah dia melakukan itu. Ya. Selamat menyaksikan, saudara. Tuhan Yesus memberkati. Dia dalam keadaan khawatir, dia gelisah dan wajahnya tidak ada sukacita sedikit pun. Apakah dia diperlihatkan sesuatu? Ini buktinya, saudara, dia menangis dan saudara nanti yang akan menilai sendiri. Bapak Ibu, betapa kita sangat sayangkan ketika melihat si Agustan yang tak berdaya itu, Bapak Ibu. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang percaya, sebagai orang yang beriman, saudaraku? Kita hanya bisa berdoa, kita hanya serahkan dia kepada Tuhan. Biarlah semua penghakiman itu milik Tuhan, ya. Yang berhak menghukum dan menghakimi si Agustan yang sudah menantang dia.
yang sudah mengolok-ngolok dia, yang sudah menghina dia, yang sudah merendahkan firman-Nya, Bapak Ibu, ya. Ingat, belum pernah saya melihat pengejek ataupun penghina akan Alkitab, penghina orang Kristen, penghina iman kekristenan, merendahkan Alkitab sedemikian rupa, saudaraku. Hanya dia yang berani melakukan seperti itu. Seolah-olah dia ingin mengatakan, ini loh gue, ini loh, lihat, gue hari ini ingin menentang engkau. Benarkah engkau Tuhan? Tunjukkan kuasamu. Tunjukkan kalau engkau hebat. Tunjukkan kalau engkau luar biasa. Tunjukkan kalau engkau benar-benar layak dikatakan Tuhan. Bapak Ibu, dia ingin mencobai Tuhan.